Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, dalam hal ini kami akan sampaikan tentang strategi pembelajaran agenda 2. Dasar hukum agenda 2 sebagaimana yang ada di slide. Kemudian deskripsi singkat agenda 2. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Dan mata pelatihan dalam agenda ini terdiri dari 4 pelatihan, yaitu kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik. Disajikan dengan sistem blended learning yang menggabungkan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal, meliputi teknik pembelajaran 1 MOC dan 2 e-learning dan 3 klasikal. Hasil pelajar agenda 2 diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Kedua, menata dan mendaya gunakan jejaring kerja personal organisasi, membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam suatu organisasi publik untuk menunjang pencapaian tujuan di tingkat organisasi. Dan selanjutnya adalah memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Teman-teman semuanya, indikator hasil belajar agenda 2, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, menjelaskan konsep dasar coaching dan mentoring, dan melakukan simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Kedua, menjelaskan konsep jejaring kerja, network, dan berjejaring kerja, networking, menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja, menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi, dan menerapkan konsep daya gunaan jejaring kerja personal dan organisasi. 3. Mengenali fungsi dan karakter organisasi publik dan komunikasi publik, mendeskripsikan strategi membangun komunikasi efektif dalam organisasi dan komunikasi strategis, dapat mendeskripsikan komunikasi strategis bagi pencapaian misi organisasi, memberi keterampilan khusus pada kegiatan inti yang mendukung pelaksanaan advokasi kebijakan, dan pengetahuan yang diperoleh dimanfaatkan untuk melaksanakan advokasi kebijakan di dalam dan di luar pemerintahan untuk memberi argumen dan bukti guna mencapai hasil atau perubahan yang diharapkan. Dan yang keempat adalah menjelaskan konsep manajemen perubahan, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, menjelaskan pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan mempraktekkan analisis permasalahan perubahan diagnosa organisasi di unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Teman-teman semuanya, mata pelatihan dan materi pokok agenda 2. 1. Kepemimpinan transformasional. Materi pokok adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional. 2. Konsep dasar coaching dan mentoring. 3. Simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional. 2. Jejaring kerja. Materi pokok jejaring kerja, network dan berjejaring kerja atau networking. Kemudian yang kedua, analisis jejaring kerja. Yang ketiga, penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Dan yang keempat, pendaya gunaan jejaring kerja personal dan organisasi. 3. Strategi komunikasi organisasi sektor publik, yaitu materi pokok, konsep fungsi dan karakter organisasi publik dan komunikasi publik, strategi membangun komunikasi efektif dan organisasi dan komunikasi strategis, komunikasi strategis bagi pencapaian misi organisasi, dan keterampilan khusus dalam mendukung pelaksanaan advokasi kebijakan. Dan yang keempat adalah manajemen perubahan sektor publik, yaitu materi pokok konsep manajemen perubahan, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, pengelolaan perubahan di unit organisasi, dan analisa permasalahan perubahan atau diagnosa organisasi di unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan. Teman-teman semuanya, desain kurikulumnya adalah ada MOOC, e-learning, dan klasikal. Di dalam agenda 1,
kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian agenda 2 yang kita sampaikan hari ini tentang strategi pembelajarannya, yaitu tentang kepemimpinan kinerja. Agenda 3, manajemen kinerja, dan agenda 4 adalah aktualisasi kepemimpinan kinerja. Setelah evaluasi akhir, maka kepemimpinan kerja untuk organisasi berkinerja tinggi diharapkan. Teman-teman semuanya, kemudian learning journey atau blended learning yang pertama MOC, yaitu pembelajaran mandiri 5JP, pembelajaran mandiri yang kedua 3JP, dan pembelajaran mandiri yang ketiga 2JP. E-learning dibagi ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus pertama 2JP, asinkronus pertama 7JP, sinkronus kedua 2JP, asinkronus kedua 7JP, asinkronus ketiga 4JP, dan sinkronus ketiga 2JP. Kemudian yang klasikal pertama 9JP dan klasikal kedua 12JP. Kemudian teman-teman semuanya, Massive Open Online Course atau MOC. MOC pertama, hari pertama agenda kedua, yaitu H4 PKA, yaitu kegiatan adalah pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta, yaitu di antaranya tugasnya mendownload dan mempelajari modul, bahan ajar, bahan tayang, dan video. Kemudian sumber modul, bahan ajar, bahan tayang, video, dan bahan pembelajaran lainnya dari aplikasi Kolabjar atau LMS. Metode belajar mandiri, alat bantu, laptop, modul, bahan ajar, bahan tayang, aplikasi Kolabjar atau LMS. Alokasi waktu 5JP. Selanjutnya, hari kedua, agenda kedua atau H5 PKA, ya, tetap dalam Massive Open Online Course atau MOOC. Kegiatannya adalah pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta, yaitu mendownload dan mempelajari modul, bahan ajar, bahan tayang, kemudian mendownload dan menonton video, sumber modul, bahan ajar, bahan tayang, video, dan bahan pembelajaran lainnya dari aplikasi Kolabjar atau LMS. Metode belajar mandiri, alat bantu sama dengan yang tadi, ya. Kemudian alokasi waktu 3JP. Selanjutnya teman-teman, kemudian e-learning. E-learning pertama hari ketiga agenda kedua atau H13 PKA, kegiatan pembukaan, ya, diantaranya greeting, salam, dan salam hangat kepada peserta, kemudian kenalan, membangun report, kemudian membangun kepercayaan, ice breaking, energizer, kemudian memandu tanya jawab, ya, pengalaman peserta tentang kepemimpinan di lingkungan kerjanya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan, menyampaikan triggering, simulasi, yaitu isinya motivasi atau relevan quotes. Metode sinkronus, alat bantu laptop, Zoom meeting, modul, bahan ajar, bahan tayang, aplikasi ClassPoint, dan Kolabjar LMS atau LMS. Alokasi waktu 20 menit, yaitu jam 8 sampai jam 8.20. Lanjut teman-teman, e-learning yang pertama, hari ketiga agenda kedua, yaitu H13 PKA, penyampaian isi, ya, memfasilitasi brainstorming dan pengalaman peserta mengenai modul pertama agenda kedua yang telah dibaca pada tahapan MOC, memandu diskusi tentang siapa tokoh transformasional leader bagi peserta, menyampaikan overview modul pertama, poin-poin penting yang tepat diaplikasikan, mengarahkan presentasi makalah peserta tentang isu-isu dalam agenda kedua yang dibuat pada saat MOC, yaitu 2-3 peserta, tanya jawab dan pembukaan. Melaksanakan tugas modul dan kelompok yang akan dikerjakan saat asinkronus meliputi penugasan individu, penugasan kelompok. Menyampaikan rangkuman bersama yang sudah didiskusikan selama sesi sinkronus satu berlangsung. Metode sinkronus, alat bantu sebagaimana yang sebelumnya, kemudian alokasi waktu 60 menit. Selanjutnya e-learning hari ketiga agenda kedua atau H13 PKA, ya, masih dalam hari itu yang kegiatannya adalah penutup,
yaitu menyampaikan capaian belajar dan kaitannya dengan masa depan yang relevan dengan materi modul yang sudah dibahas, menyampaikan feedback dan tugas-tugas yang harus disiapkan untuk pertemuan selanjutnya, menyemangati dan mengapresiasi keaktifan peserta, menyampaikan closing statement dan mengucapkan salam. Metodenya sinkronus, alat bantu sebagaimana tadi, dan alokasi waktu 10 menit. Kemudian hari ketiga agenda kedua, hari 13 PKA, pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta. Menyelesaikan tugas individu, learning journal, metode asinkronus, alat bantu, laptop, modul, bahan ajar, bahan tayang, aplikasi Collabjar. Ya, kemudian waktu 90 menit atau 2 JP. Pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta, menyelesaikan tugas individu, kemudian menyelesaikan tugas kelompok. Alokasi waktu 90 menit dan yang tugas kelompok 135 menit. E-learning, hari keempat agenda kedua, H14 PKA. Satu pembukaan, ya, greeting, salam, dan seterusnya. Kemudian metode sinkronus, alat bantu, sebagaimana tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian alokasi waktu 20 menit. Kemudian hari keempat agenda 2, tadi ya, penyampaian isi hari keempat agenda kedua atau H14 PKA, yaitu penyampaian isi, memandu brainstorming, mengarahkan peserta makalah tentang isu-isu dalam agenda kedua, membuat simulasi advokasi, menjelaskan tugas individu, ya, menyampaikan rangkuman bersama, metode sinkronus, alat bantu sebagaimana yang tadi disebutkan, dan alokasi waktu 60 menit. Kemudian selanjutnya kegiatan penutup, yaitu menyampaikan capaian belajar, menyampaikan feedback, menyemangati dan memotivasi peserta, menyampaikan closing statement. Kemudian hari keempat, agenda 2, 14 PKA, pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta, yang menyelesaikan tugas individu learning journal. Kemudian pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta, menyelesaikan tugas individu. Ya, waktu 135 menit dan 180 menit. Ya, kemudian H15 PKA, pembukaan. Pembukaan dengan greeting, memandu, menyampaikan tujuan, memandu kuis, dan sebagainya. Kemudian metode sinkronus, alat bantu, bagaimana tadi telah disebutkan. Kemudian alokasi waktu 20 menit. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian isi, yaitu memandu, mengarahkan, membuat simulasi, kemudian membuat rangkuman, ya, bersama peserta, menjelaskan tugas individu, menjelaskan kegiatan pada pertemuan klasikal. Metode sinkronus, alat bantu sebagai yang tadi disebut, dan alokasi waktu 60 menit. Selanjutnya penutup, menyampaikan capaian belajar, menyemangati, dan closing statement, ya, alokasi waktu 10 menit. Kemudian hari kelima agenda 2, 15 PKA, yang kesimpulannya tadi adalah pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta, menyelesaikan tugas individu atau asinkronus waktu 90 menit, kemudian menyelesaikan tugas individu, yaitu menganalisis studi kasus smart government waktu 90 menit. Klasikal, yaitu hari ke-6 agenda kedua H30 PKA, sesi pertama greeting, salam, memandu peserta, membahas tugas e-learning, memandu diagnosa, ya, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, brainstorming, ice breaking, kemudian alat bantu sebagaimana tadi telah disebutkan, kemudian alokasi waktu 135 menit. Kemudian sesi yang kedua mengarahkan peserta untuk studi banding, kemudian tanya jawab dan pembulatan. Metode menonton video, tanya jawab, diskusi, brainstorming, ice breaking. Alat bantu sama dengan yang telah disebutkan. Kemudian waktu alokasi 135 menit. Kemudian sesi yang ketiga memandu diskusi kelompok, memandu diskusi kelas besar, menyampaikan rangkuman bersama, menyampaikan capaian belajar, menyampaikan feedback, future leader, kemudian
closing statement. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi, brainstorming, ice breaking. Alat bantu sebagaimana telah disebutkan terdahulu dan alokasi waktu 135 menit. Kemudian hari ke-7 agenda kedua, H31 PKA, sesi pertama sebagai tadi disampaikan ya, greeting, menyampaikan tujuan pembelajaran, quotes, dan tanya jawab ya. Metode sebagaimana tadi telah disebutkan, alat bantu juga, dan alokasi waktu 135 menit. Kemudian sesi yang kedua memandu brainstorming tentang membangun jejaring kerja ya, dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Kemudian manajemen perubahan sektor publik dan terkait dengan tantangan perubahan. Organisasi publik, manajemen perubahan sektor publik dan manajemen perubahan. Kemudian menyampaikan pembulatan, ya, penyusunan strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi. Ya, metode sebagian telah disebut, ya, termasuk alat bantu, alokasi waktu 135 menit. Kemudian yang sesi ketiga memenuhi desain seminar, mengarahkan seminar dan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran pada modul 4 ya. Metodenya seminar, tanya jawab, diskusi, brainstorming, ice breaking, ceramah interaktif. Alat bantu sebagaimana telah disebutkan terdahulu dan alokasi waktu 135 menit. Kemudian selanjutnya sesi yang keempat sama menyampaikan penerapan dan evaluasi modul 1, 2, 3, dan 4 bagi peserta, pejabat administrator, menyampaikan penguatan agenda 2, menyampaikan paparan, menyampaikan capaian belajar, menyampaikan feedback dan kaitannya dengan kepemimpinan masa depan, dan menyampaikan closing statement. Ya, metodenya sama, alat bantu sama, alokasi waktu 135 menit. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini di mana dijelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional dan tunjukkan implementasinya di unit kerja masing-masing dan seterusnya dalam rangka mengetahui sejauh mana pembelajaran agenda 2 telah diserap oleh peserta. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.